Oke teman-teman, kita akan lanjut rekomendasi GPU part 2 mulai dari 600 ribuan dan ini versi AMD-nya. Sesuai janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan juga rekomendasi dari AMD, tapi karena waktunya tuh udah kepanjangan durasinya jadi saya pisah jadi di part 2 ya. Dan untuk AMD di sini sayangnya rekomendasinya lebih dikit dari yang Nvidia. Dan kenapa sih lebih dikit dari Nvidia? Oke, nanti saya akan bahas di akhir video karena saya perlu bahas dulu nih rekomendasinya apa dulu. Lalu saya bisa jelasin kenapa AMD itu rekomendasinya lebih dikit daripada Nvidia. Langsung saja kita mulai dari yang paling murah dulu, ada AMD Radeon RX 550 2GB. Untuk spek dasarnya yaitu 2GB GDDR5 128-bit. RX 550 2GB ini yang rilis pada tahun 2017 ini adalah GPU entry level ya dari AMD Radeon RX 500 series yang memiliki TDP hanya 50 watt. Jadi kalian nggak butuh pin power untuk GPU ini. GPU ini udah memiliki VRAM 2GB yang bisa dibilang mencukupi lah dengan VRAM 2GB ini, nggak kelebihan, nggak kekurangan juga. Jadi untuk beberapa game 1080 pixel bisa disettingkan tengah ke kiri ataupun tengah ke kanan untuk beberapa game. Kelebihan dari GPU ini pertama TDP-nya hanya 50 watt ya. Jadi yang saya bilang tadi nggak butuh pin power. Lalu karena ini RX 500 series, seri terendahnya juga RX 550 itu udah ada encodernya yaitu encoder VCI 4.0. Jadi kalian bisa streaming ringan lah dengan encoder ini. Walaupun encoder RX 500 series itu nggak sebagus encoder dari NVENC-nya Nvidia. Jadi ya pas sebelum munculnya RDNA 2 ya, sebelum muncul RX 6000 series, encoder AMD tuh kurang bagus lah pada masanya. Jadi untuk kebutuhan streaming mungkin agak kurang, tapi untuk kebutuhan gaming ini sudah cukup lumayan. Kalau buat editing 3D saya nggak rekomendasiin GPU ini karena ya pertama drivernya sering bermasalah ya RX 500 series tuh. Jadi Radeon yang dulu tuh drivernya sering bermasalah ya. Jadi kalau buat kayak Blender ataupun software editing bahkan untuk gaming pun kadang suka nge-crash sendiri ya. Jadi kalian perlu cari-cari driver yang paling pas ya atau yang paling optimal di forum-forum tentunya. Tapi itu tadi ya, dengan harga 600 ribuan aja coy, sekarang udah turun ya. Dulu RX 550 tuh harganya lebih mahal dari 750 Ti, padahal performanya lebih rendah dari 750 Ti gitu. Tapi harganya di atasnya. Tapi sekarang kebalik kawan, RX 550 ini bekasnya kalian udah bisa dapat di 600 ribuan aja cuy. Udah dapat performa yang di antara GTX 1030 dan GTX 750 Ti gitu kan. Jadi performanya ini mirip-mirip sama 650 Ti lah. Di atasnya 750 polosan mungkin ya. Di atasnya dikit lah 750 polosan. Jadi ini performanya cukup lumayan dengan harga 600 ribuan. Dan bahkan udah jelas ya di atas GTX 745 untuk performa gamingnya tentunya. Dengan arsitektur yang gak jadul juga. Jadi ini udah mendukung teknologi DirectX 12. Juga udah mendukung AMD FreeSync. Lalu udah ada encoder VCI 4.0. Udah cukup lumayan ya untuk streaming mungkin di Discord ataupun di YouTube ya, streaming ringan lah. Untuk video editing juga bisa sih sebenarnya, cuman lebih baik pakai Nvidia untuk editing karena akselerasi kuda Nvidia tuh mantap dan encodernya juga mantap gitu kan. Tapi kalau kalian fokus untuk bermain game, GPU ini bisa dijadikan pilihan buat kalian yang mau rakit PC minimal budget 1,5 jutaan gitu kan, pakai mungkin Intel Core i5 Gen 2. Ini udah cukup lumayan lah. Dengan beberapa kelebihan tadi ya, GPU ini bisa dijadikan buat rakitan PC untuk bermain game Valorant, CSGO bisa ratusan FPS ya kalau CPU-nya juga bagus tentunya. PUBG PC mungkin bisa lah di low 40 FPS-an 1080 pixel. Kalau GTA 5 mungkin bisa lah di medium lah 1080 pixel, udah lumayan di 50 FPS-an mungkin. Lalu Apex Legends bisa lah di rendah aja di 1080p bisa mungkin playable di 50-60 FPS-an. Lalu untuk game seperti RDR2 mungkin jangan terlalu gegabah. Kalau 1080p mending rata kiri, tapi kalau 720p mungkin bisa medium lah. Lalu Shadow of Tomb Raider juga bisa medium, tapi resolusinya perlu diturunin lagi. Lalu kalau kayak Cyberpunk jangan terlalu gegabah karena 750 Ti aja cuman dapat 40 FPS-an di rata kiri 720p. Jadi ya ini game cocok buat kalian yang mau rakit PC dengan gaming yang gak terlalu berat. Bukan untuk gaming AAA ya. Kayak tadi CSGO, Valorant, Genshin Impact mungkin bisa di medium mungkin 60 FPS-an 1080p ya. Mungkin bakal drop ke 50 atau 40. Apalagi di map-map yang berat. Dengan performa yang di antara GTX 1030 dan GTX 750 Ti, ada beberapa CPU yang cocok buat GPU ini. Untuk listnya minimal banget deh. Kalau kalian misal punya i3 Gen 2 terus pingin upgrade GPU-nya, nah RX 550 ini bisa jadikan pilihan buat kalian. Tapi kalau kalian baru mau rakit awal banget, saya saranin i3 Gen 4, Gen 6, Gen 7, Gen 8, Gen 9, Gen 10 ya maksimal. Gen 12 juga bisa kalau kalian mentingin CPU-nya, tapi kerasa banget GPU bottleneck-nya. Tapi ya kalau kalian mau mentingin CPU dan yang penting
GPU untuk display aja dan untuk gaming-gaming santai aja. Kalian lebih fokus di CPU, mungkin untuk coding bisa maksimalin budget di CPU. Pakai Intel Core i3 Gen 12 juga bisa ya. Atau enggak Gen 10 aja deh, karena Gen 10 udah murah ya sekarang. Lalu kalau kalian fokus di multi-core mungkin bisa pakai IFF Gen 10 ya, maksimal banget. Kalau Gen 12 kayak 12400 kayaknya masih mahal. Kalau 12600 KF kayaknya terlalu overkill. Jadi maksimal i5 Gen 10 juga. Lalu kalau yang paling rendahnya bisa banget pakai i5 Gen 2. Misal kalian sebelumnya pakai i5 Gen 2 terus pengen upgrade GPU, ini bisa jadikan pilihan buat kalian. Bisa juga kalau kalian misal baru mau rakit PC budget 2 jutaan gitu. 2 jutaan kurang dikit. Nah, i5 Gen 2 atau i5 Gen 4 bisa dijadikan pilihan buat kalian yang mau rakit PC. Lalu listnya ada i5 Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 6, Gen 7 mungkin agak mahal ya, langsung aja lompat ke Gen 9. Atau Gen 8 kayaknya udah murah juga deh sekarang. Kalau i7 saya nggak rekomendasiin i7 Kerehore karena overpriced. Mungkin kalau kalian mentingin multi-core atau pingin core threads yang banyak bisa pakai i7 Gen 2. Kalau dari Ryzen mungkin ada Ryzen 3 1200, Ryzen 3 2200G. Kalau sebelumnya kalian misal punya iGPU Radeon Vega 8 atau punya CPU Ryzen 3 2200G yang nggak pakai GPU discrete, terus pengen upgrade VGA tapi budgetnya terbatas. Nah, RX 550 ini bisa dijadikan pilihan buat kalian kalau kalian mau upgrade VGA-nya untuk bermain game. Karena lompatan performa dari Radeon Vega 8 ke RX 550 ini lumayan kerasa. Radeon Vega 8 tuh kan mirip-mirip ya sama GTX 745 dan performa RX 550 tuh di atas GT 1030 dan GT 1030 tuh di atas GTX 745. Jadi tentu saja performanya akan kerasa ya peningkatannya. Tapi saya nggak rekomendasiin kalau kalian sebelumnya pakai Ryzen 5 2400G, 3400G, bahkan 5600G. Karena gini, untuk 2400G dan 3400G, Radeon Vega 11 yang ada pada CPU tersebut tuh performanya mirip-mirip sama GT 1030, dimana walaupun RX 550 ini performanya di atas GT 1030, tetap saja lompatan performanya nggak begitu jauh ya. Paling cuman beberapa puluh persen aja. Kalau nggak salah cuman 20%-annya, jadi nggak kerasa jauh gitu. Beda halnya dengan kalian kalau pakai Ryzen 3 2200G, itu lompatan performanya kalau nggak salah udah 40%-an ya. Jadi kalian bisa upgrade ke RX 550 ini. Apalagi kalau kalian misalnya sebelumnya punya Ryzen 5 5600G terus pengen pakai GPU discrete. Ini nggak direkomendasiin karena performanya lebih di bawahnya ya. RX 550 itu performanya di bawah Radeon Vega 7 pada Ryzen 5 5600G. Radeon Vega 7 tersebut performanya mirip-mirip sama GTX 750 Ti, di mana RX 550 itu di bawah 750 Ti pastinya. Jadi nggak banget ya, nggak banget direkomendasiin, sama sekali nggak. Lalu untuk listnya mungkin Ryzen 3 1200, 2200G, 1300X. Pokoknya semua Ryzen 1000 sampai Ryzen 4000 itu bisa dijadikan pilihan buat kalian. Mungkin kecuali ya Ryzen 3 4350G atau Ryzen 5 4650G. Saya nggak rekomendasiin karena lompatan performanya juga dikit sih harusnya. Tapi kalau kalian pakai Ryzen non-G atau Ryzen yang nggak pakai iGPU, Ryzen 3 1000 sampai 4000 series bisa dijadikan buat pilihan kalian gitu. Terus kalau Ryzen 5 mungkin Ryzen 1000 sampai Ryzen 4000 juga. Tapi yang non-G ya. Kalau Ryzen 5 5600X atau 5600G saya nggak saranin. Lebih baik jangan pakai GPU ini deh. Mending pakai GPU yang di atasnya minimal kayak 1060 atau 1660 Super. Karena kerasa banget GPU bottleneck-nya. Kalau Ryzen 7 mungkin kalau kalian mentingin multi-core nih butuh banyak core, bisa pakai Ryzen 7 1700X atau 1800 atau 2700, mentok-mentok 3700 lah. Karena ya kalau kayak 5700 gitu kerasa banget GPU bottleneck-nya. Oke, mungkin kalau kalian sebelumnya punya Athlon 3000G terus pengen upgrade GPU. Nah, ini bisa dijadikan buat pilihan kalian juga gitu. Karena lompatan performa dari Radeon Vega 3 ke RX 550 ini sangat jauh. Jadi ya mantap lah. Lalu kalau sebelumnya kalian punya APU A10 atau A8 atau A berapa ya? A4. GPU ini bisa dijadikan buat pilihan kalian. Tapi kalau mungkin AMD A4 yang hanya 2 core 4 thread, pasti kerasa banget ya bottleneck-nya ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi untuk beberapa game ya kerasa banget bottleneck-nya, kayak game CSGO atau enggak game PUBG gitu kan. CPU-nya nggak kuat gitu buat main game itu. Sedangkan GPU-nya kuat. Tapi nggak masalah kalau kalian mainnya cuman Valorant atau nggak cuman Genshin Impact gitu kan, pakai APU A4 gitu terus upgrade ke GPU RX 550 bisa aja. Oke, GPU ini dibanderol dengan harga tadi berapa? 600 ribuan ya. Bahkan saya nemu juga yang 550 ribuan. Jadi ini sudah sangat murah banget. Dulu 550 ribuan atau 600 ribuan cuma dapat Radeon R7 240 ya. Itu mirip-mirip sama GT 730 itu. Jadi ya ini mantap lah, udah termasuk modern ya. GPU 2017 dibanderol dengan harga 600 ribuan bekasnya. Oke, next. Mungkin kalau kalian ada budget 700 ribuan lebih banyak, saya nggak rekomendasiin buat beli RX 550 karena mending beli GTX 660 gitu, performanya di atas ini banget.
Oke, sebelum lanjut di sini ada editor pemula IT yang sedang mengedit video ini. Dan ya ini saya sendiri sebenarnya. Awalnya pada video kali ini saya mau rekomendasiin selanjutnya yaitu R9 270X yang spek dasarnya itu 2GB GDDR5 256 bit. Dan di sini letak masalahnya. Walaupun harganya murah ya, mulai dari 700 ribuan. Mungkin di pasaran banyaknya 7,5, tapi setelah saya riset lagi, ternyata RX 570 lebih menarik ya. Karena RX 570 itu kalian bisa dapetin dengan harga yang mirip-mirip juga. Dan juga RX 570 juga memiliki efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan dengan R9 270X. Dulu awal saya nyari RX 570 tuh agak jarang dan harganya mirip-mirip sama RX 580 4GB. Jadinya saya nggak rekomendasiin RX 570 karena ya itu tadi harganya mirip-mirip sama 580, jadi mending 580 aja sekalian gitu kan. Tapi setelah dilihat-lihat lagi 570 banyak yang jual di harga yang mirip-mirip sama Radeon R9 270X. Jadi ya jelas lah saya lebih pilih RX 570 gitu kan. Dan ya kita lanjut ke pembahasan RX 570 4GB ini. Untuk spek dasarnya RX 570 ini 4GB GDDR5 256 bit. Dan ini performanya di bawah RX 580. Lumayan jauh sih. Tapi dengan harga mulai dari 700 ribuan, kalian udah dapat GPU dengan performa yang mirip-mirip sama GTX 1650 yang GDDR5. Walaupun dibayar juga dengan TDP yang cukup tinggi yaitu 150 watt dan butuh 1x6 pin power. Jadi minimal banget PSU 450 wattan lah biar aman. Kalau mau lebih aman ya PSU 500 watt. GPU kelas menengah dari Radeon RX 500 series ini performanya mirip-mirip sama GTX 1650 GDDR5 dan sedikit lebih unggul ya daripada GTX 1650 kalau soal performa. Tapi kalau soal efisiensi jauh lah, lebih baik GTX 1650 pastinya ya. Lalu performanya juga mirip-mirip sama Radeon R9 390 atau 290X. Jadi ya daripada rekomendasiin R9 270X yang performanya di bawah ini jauh banget ya, lebih baik saya rekomendasiin RX 570 ini. Kenapa saya nggak rekomendasiin 470? Karena RX 470 itu pertama ya lebih lama dari 570, kedua stoknya di marketplace juga agak jarang ya, agak langka. Jadi lebih baik pakai 570 aja yang banyak di marketplace dan harganya mulai dari 700 ribuan ya. Ada yang jual juga 500 ribuan bekas pribadi, cepat beli ya karena keburu kebeli orang gitu kan. Oke lanjut. Performanya ini bisa dibilang di bawahnya GTX 1060 6GB sekitar belasan persen ya. Jadinya untuk beberapa game ini mirip-mirip lah sama 1060 atau nggak mirip-mirip sama 1650 yang GDDR6 mungkin ya. Lalu GPU ini sudah mendukung DirectX 12, jadi untuk beberapa game modern udah cukup bisa dimainkan. Dan juga ini mendukung encoder VCI, jadi untuk streaming cukup membantu dan juga untuk editing juga cukup membantu, walaupun saya nggak rekomendasiin Radeon untuk editing ataupun 3D rendering ataupun buat streaming. Karena encoder pada Radeon RX 500 series tuh kurang bagus dibandingin dengan Nvidia ataupun RX 6000 series gitu kan. Oke lanjut. GPU ini memiliki performa yang bisa diandalkan untuk game FPS ya. Kayak CSGO atau Valorant udah bisa libas ratusan FPS. GTA 5 bisa di kanan ya dengan playable. Lalu kalau Apex Legends bisa juga di kanan dan PUBG mungkin bisa di tengah kalau mau playable banget ya. Dan kalau kayak game AAA juga bisa diandalkan karena ini memiliki VRAM yang cukup besar yaitu 4GB. Jadi untuk beberapa game AAA seperti Forza 5 ini udah bisa, Forza 4 apalagi. Terus game kayak Shadow of the Tomb Raider juga udah bisa untuk settingan mungkin tengah ke kanan. Lalu untuk Cyberpunk mungkin di tengah dan juga untuk RDR 2 mungkin bisa di tengah ke kanan ya dengan playable. Kalau Genshin Impact bisa di kanan juga ya. Ya tapi itu dia ya, semakin tinggi grafis, semakin tinggi kinerja GPU, semakin tinggi juga konsumsi dayanya ya. Jadi gunakanlah GPU ini dengan bijak karena performanya mantap tapi PLN juga tersenyum dengan mantap. Oke, untuk pasangan CPU yang cocok ini mungkin mirip-mirip sama GTX 1060 6GB. Jadinya nggak perlu saya sebutkan lagi, saya langsung masukin aja listnya pada gambar. Bukan gambar sih, tulisan berikut ya. Oke, next. Mungkin sebaiknya kalau kalian punya 800 ribuan lebih dikit juga, lebih baik kalian nabung lagi daripada beli R9 270X ya. Karena di atas itu di 850 ribuan kalian udah bisa dapat RX 580 4GB yang performanya mirip-mirip sama GTX 1060. Untuk spek dasarnya yaitu 4GB GDDR5 256 bit dan membutuhkan 1x8 pin power ya, karena TDP-nya 185 watt. GPU ini merupakan GPU kelas, bisa dibilang kelas tinggi ya, dari RX 500 series dan tentu saja udah mendukung encoder VCI 4.0. Untuk game ini udah mendukung DirectX 12, jadi untuk beberapa game modern udah bisa dimainkan dan juga bisa disettingan tengah ke kanan ya. Resolusi 1080 pixel tentunya. Dan
Dan VRAM-nya udah mencukupi 4GB ini udah cukup. Ya bisa dibilang pas lah 4GB. Untuk resolusi 1080p ya. Kalau di atasnya pasti bakal turun banget performanya. Terus ini juga udah mendukung AMD FreeSync, jadi fitur-fiturnya udah termasuk modern. Dan juga performanya untuk gaming Valorant, CSGO libas pasti ratusan FPS. Apex Legends bisa di high 1080p, playable sekali. PUBG PC juga bisa di medium, mungkin 60-70 FPS-an. GTA 5 nggak usah ditanya, kanan aja semuanya. Lalu kalau Forza mungkin bisa juga di medium ke kanan. RDR2 juga bisa di tengah lah, biar playable. Nah, kenapa saya rekomendasiin yang 4GB? Karena yang 8GB itu mahal-mahal ya. Kalian bisa dapetin di 900 sampai 1 jutaan, dan itu lebih baik pilih dari Nvidia aja gitu kan, daripada pilih RX 580 8GB. Dan juga RX 580 yang 8GB itu ada dari Isurix yang baru gitu. Daripada saya rekomendasiin yang bekas, mending pilih Nvidia aja. Atau kalau mau baru, kalian pilih aja yang Isurix 1,3 jutaan. Atau dari Tarasque, tapi Tarasque itu saya belum lihat reviewnya kayak gimana, jadi saya agak ragu. Tapi kalau Isurix, walaupun agak mencurigakan, tapi dari awal rilis saya belum nemu berita bermasalah ya. Dan juga karena baru ya otomatis garansi panjang. Oke, masalahnya mungkin hanya di boros dayanya ini, sama kalau driver nggak bisa ditanya ya. AMD yang dulu tuh drivernya bermasalah semua, jadi nggak perlu dibahas lagi gitu kan. Kalau dari konsumsi daya ini emang agak boros, jadi kalian minimal butuh PSU 450 watt minimal banget, itu pun kalau CPU kalian hemat daya. Tapi ya kalau mau aman 550 watt atau 500 watt, 550 lah biar aman banget itu. Kalau kalian mungkin pakai CPU yang boros daya juga. Lalu untuk rekomendasi CPU-nya, pertama ada minimal banget i3 Gen 6, Gen 7, Gen 8, Gen 9, Gen 10, maksimal Gen 12 lah. Lalu minimal banget i5 Gen 4. Walaupun bisa aja Gen 2, cuman ya itu CPU bottleneck banget. Minimal banget i5 Gen 4. Lalu listnya ada i5 Gen 4, Gen 6, Gen 7 agak mahal ya, Gen 9, Gen 10 maksimal. Gen 12 terlalu overkill, tapi bisa aja kalau kalian mentingin buat CPU gitu kan. Tapi ya kalau kalian ada CPU i5 Gen 12, lebih baik pilih RX 580 yang baru, yang dari Isurix, atau nggak pilih dari Nvidia GTX 1060 6GB. Karena di samping efisiensi daya yang lebih baik, GTX itu untuk editing dan juga encodernya itu lebih bagus. Tapi kalau kalian mau murah tapi performa gamingnya mantap, bisa pilih RX 580 4GB yang harganya 800 ribuan lebih, tapi udah bisa main game tengah ke kanan 1080p. Kalau dari i7 mungkin minimal i7 Gen 2, tapi itu kerasa bottleneck harusnya ya. Atau enggak kalau dari i7 Gen 6 lah. Maksimal i7 Gen 9, tapi itu agak mahal ya, jadi saya nggak rekomendasiin. Kalau dari Ryzen mungkin Ryzen 1000 sampai 4000 bisa, baik itu Ryzen 3, Ryzen 5. Tapi kalau Ryzen 5 5600X cocoknya kayaknya sama RTX atau enggak sama RX 6000 series gitu kan. Tapi sebenarnya bisa aja kalau kalian RX 580 tuh udah cukup gitu, dan mentingin di CPU. Kalau dari Ryzen 7 mungkin bisa aja Ryzen 7 1000 sampai 3000, karena yang 5000 terlalu overkill ya untuk RX 580 ini. Oke, rekomendasinya cuma segitu karena begini ya kawan. RX 460 gitu, harganya mirip-mirip sama RX 580 4GB, atau enggak ada juga yang harganya 700 ribuan yang mirip-mirip sama GTX 660. Ya mending 660 gitu kan. Atau enggak mending sekalian 960 daripada RX 460. Jadi agak susah ngerekomendasiin AMD karena harganya agak kurang jelas ya, saya lihat di online. Terus misal lagi ada Radeon R5 240 atau 250, itu harganya sekarang di bawah 600 ribuan. Jadi nggak masuk rekomendasi yang minimal 600 ribuan ini. Ya itu dia, AMD itu rekomendasinya banyak yang di bawah 600 kayak tadi ya. R7 240, R7 250, atau Radeon HD 6570, Radeon HD 8570, Radeon HD 5750, 5770, 7750. Radeon HD series tuh bisa dijadikan rekomendasi dengan budget di bawah 600 ribuan gitu kan. Jadi nggak masuk rekomendasi ini. Lalu kalau kalian misal nanya RX 6400 atau RX 6500 gimana bang? Itu walaupun barunya 2,2 jutaan untuk RX 6400, tapi secondnya jarang di bawah itu, dan nggak masuk rekomendasi pada kali ini. Lalu misal kalian nemu 6500 XT di 1,6 jutaan second, saya lebih prefer 1660 lah, karena performanya di atasnya 6500 XT gitu kan. 6400 juga misal kalian nemu di 1,4 jutaan, ya jelas saya pilih 1060 6GB, karena udah ada encodernya, VRAM-nya 6GB, dan performanya di atas 6400 ya, walaupun lebih boros daya dari 6400. Tapi itu dia ya, 6400 sama 6500 tuh secondnya juga jarang. Terus RX 590 misal kalian nemu, wah itu boros daya, saya nggak rekomendasiin, itu boros daya banget ya. Terus Radeon R9 280X atau 380X itu juga boros daya, jadi saya nggak rekomendasiin.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video rekomendasi pada kali ini. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jika kalian ada rekomendasi lain boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like jika suka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Joe Ferdikan Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.